beside the King I walk, for there my heart has found its treasure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, oh my soul, for His love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, oh my soul, for His love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, oh my soul, for His love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. And mine are keys to Zion City, where beside the King I walk, for there my heart has found its treasure. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. In this time of desperation, when all we know is doubt and fear, there is only one foundation. We believe, we believe. In this broken generation, when all is dark, you help us see. There is only one salvation. We believe, we believe, we believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered hell. We believe in His resurrection, and He's coming back again. We believe. So let our faith be more than anthems.
here and now. Let love invade, let the church live loud. Our God will save, we believe, we believe. Let the lost be found, the dead be raised in the here and now. Let love invade, let the church live loud. Our God will save, we believe, we believe. In the gates of hell will not prevail, for the power of God is on the veil. Now we know your love will never fail. We believe, we believe, we believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe that He conquered hell. We believe in His resurrection, and He's coming back again. We believe, we believe, we believe, we believe, oh we believe.
150 ayat yang pertama dan ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya undang setiap kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Pagi hari ini kita mau puji Dia, kita mau mengagungkan Dia, kita mau memuliakan Dia. Dia Raja di atas segala raja. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Emmanuel, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Emmanuel, Emmanuel, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Thank you Lord, oh Tuhanku. Bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang turun angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, mari kita ingat akan kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Mari semua ingat akan kasih-Nya hingga mengirim putra tunggalnya. Yesus mati disalib tebus kita, darahnya telah menyucikan dosa.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak kami puji, kami agungkan. Kau Allah yang ajaib ya. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas undangan yang indah yang Kau berikan buat kami semua untuk datang beribadah kepada Engkau di hari Sabat ini, Tuhan. Kami bersyukur untuk undangan itu, Tuhan, dan kami mau ketika kami memuji Engkau, ketika kami menyembah Engkau, ketika kami berdoa, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang tersenyum melihat kami, Tuhan. Kiranya Engkau berkenan melalui ibadah kami, kebaktian kami pada hari Minggu ini, Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam momen pengakuan dosa. Pujian ini mengatakan, just as I am. Sesungguhnya kita tidak layak. Just as I am and waiting now. Just as I am and waiting now to rid my soul of one dark love to thee, whose blood can cleanse its spot, O Lamb of God. I come broken to be mended. I come wounded to be healed. I come desperate to be rescued. I come empty to be filled. I come guilty to be pardoned by the blood of Christ the Lamb. And I'm welcome with open arms, praise God. Just as I am, just as I am, I would be lost. Just as I am, I would be lost, but mercy
I come desperate to be rescued. I come empty to be filled. I come guilty to be pardoned by the blood of Christ the Lamb. And I'm welcome with open arms, praise God, just as I am. I come broken, I come broken to be mended. I come wounded to be healed. I come desperate to be rescued. I come empty to be filled. I come guilty to be pardoned by the blood of Christ the Lamb. And I'm welcome with open arms, praise God, just as I am. Praise God, just as I am. Amsal 28 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, secara pribadi terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Mengaku dosa-dosa kita. Seperti firman Tuhan katakan, mari kita akui secara pribadi dosa kita. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang kudus, dengan penuh cacat dan celah. Kami datang kepadamu Tuhan, mengakui bahwa ada begitu banyak dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami sering berkata kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, kami lebih mengandalkan diri kami. Kami lebih mengandalkan kemampuan atau pengalaman kami. Bahkan kami bersandar kepada harta dan kekayaan kami. Oh Tuhan, ampunilah. Dalam kehidupan sehari-hari kami seringkali jauh dari Tuhan. Sementara Engkau merindukan kami berjumpa denganmu melalui persekutuan pribadi kami, melalui waktu-waktu teduh kami. Tetapi kami justru tidak memenuhi kerinduanmu itu. Kami lebih mengutamakan pekerjaan atau pelayanan kami. Kami sibuk ini dan itu, tapi kami tidak menyediakan waktu dengan Tuhan. Bahkan waktu yang tersisa begitu sedikit, itu pun tidak kami berikan kepada Tuhan. Oh Tuhan, ampunilah kami. Kami juga sering kali ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tidak mengasihi orang-orang yang ada di keluarga kami, rekan-rekan kami, teman-teman kami. Kami egois. Kami lebih banyak menyalah-nyalahkan mereka. Kami tidak mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, kami seringkali tahu kebenaran firman-Mu.
Kami pelajari firman-Mu, kami mengerti firman-Mu, tapi kami hanya tahu dan mengerti, kami tidak melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami tidak taat kepada Tuhan, kami tidak setia mengikut Tuhan. Kami hanya mau, yang kami inginkan, yang kami kehendaki. Tapi kami tidak sungguh-sungguh, tidak serius melakukan apa yang Tuhan mau. Oh Tuhan, ampunilah. Kami datang mengakui dosa dan pelanggaran kami. Dan kami yakin, kami percaya, Kristus yang mati di kayu salib sudah menebus dosa-dosa kami yang dahulu dan yang sekarang. Dan olehnya Tuhan, kami mohon supaya Tuhan ampuni kami dan bebaskan kami dari rasa bersalah. Dan mampukan kami, beri kekuatan kepada kami untuk boleh menyenangkan hati Tuhan, mengasihi sesama, dan juga taat kepada kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup di dalam kecelaan dan kecacatan kami. Engkau Allah yang mau mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, dengan tetap bangkit berdiri bersama-sama dengan gereja di segala abad dan segala tempat. Mari kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli, saudara. Mari kita datang pada Tuhan mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita percaya bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar dari kuasa Allah atas hidup kita. Dialah yang bekerja, mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Mari saat ini kita bawa seluruh hati kita kepada Dia. Sebab kita percaya, Dialah yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Biar pujian ini mempersiapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sebab hanya Kau Tuhan yang menjadi penolong kami. Hanya Kau Tuhan penolongku.
terlebih besar dari segala apa yang ada di muka bumi ini. Engkau Allah yang memegang seluruh kehidupan kami. Engkau Allah yang bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Mari rekan-rekan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Dengan sepenuh iman kita mau menyatakan, kami percaya akan rancangan-Mu Tuhan. Aku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Sebab tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita datang kepada Tuhan untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah berdoa, dan tiba saatnya sekarang kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami semua, baik hamba yang menyampaikan, baik setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mendengarkan. Biar kami semua mendapatkan sesuatu berkat, bagaimana kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami dan biarlah Roh Kudus melingkupi kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Shalom. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini merupakan sebuah ayat yang merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kita juga akan membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 3 ayat yang pertama. Ya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dalam sebuah tema, kepemimpinan dalam gereja. Bapak Ibu Saudara yang kasih, topik atau tema kepemimpinan dalam gereja pada waktu disampaikan dalam khotbah minggu seperti ini, saya bisa menduga ada sebuah pertanyaan yang mungkin muncul dari pikiran Bapak Ibu Saudara semua. Ini kan tentang kepemimpinan, ya. Saya ini bukan pemimpin gereja. Dan saya tidak mau menjadi pemimpin gereja. Mungkin itu yang dikatakan oleh Bapak Ibu Saudara semua. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak relevan, ya, tidak sesuai, tidak cocok. Lalu kemungkinan saudara bisa men-switch off, ya. Atau saudara tidak lagi memperhatikan apa yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, menurut hemat saya sesungguhnya tema kepemimpinan dalam gereja ini adalah tema yang relevan, ya. Yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu Saudara semua. Kenapa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya kita adalah umat tebusan Tuhan, ya. Yang kita sesungguhnya dipanggil Tuhan untuk boleh menyenangkan hatinya. Ya.
Dan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita juga dalam kehidupan kita itu tidak bisa lepas dari kehidupan bergereja. Ya. Apa yang terjadi pada gereja, apa yang menjadi pergumulan gereja, itu menjadi pergumulan kita semua. Dan kita sesungguhnya berada dalam posisi yang sama. Di mata Tuhan, ya, kita adalah umat tebusannya yang sama-sama mendapatkan kehendak atau perintah melalui amanat agungnya untuk boleh menaatinya. Nah saudara, sebenarnya pemimpin dan kepemimpinan itu menjadi sesuatu kebutuhan yang penting pada masyarakat modern sekarang ini. Ya, tentunya kita semua sebenarnya adalah pemimpin. Saudara juga sebenarnya adalah seorang pemimpin. Ya. Mungkin saudara sebagai seorang pemimpin dalam sebuah keluarga. Mungkin saudara adalah seorang ibu rumah tangga yang juga memimpin anak-anak. Ya. Mungkin saudara juga adalah seorang aktivis atau pengurus gereja. Mungkin saudara adalah seorang aktivis atau pengurus di sebuah lembaga atau di sebuah kantor. Ya. Mungkin saudara juga adalah seorang pemimpin care group atau kelompok kecil. Mungkin saudara adalah seorang guru atas murid-murid. Saudara seorang guru sekolah minggu. Atau mungkin juga saudara punya banyak teman, banyak sahabat, banyak keluarga, banyak kenalan yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara harus pimpin dia untuk mengalaminya. Ada begitu banyak saudara tentang kepemimpinan ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu Saudara semua kalau mendengar kata pemimpin? Menurut saudara apa itu pemimpin? Apakah pemimpin orang yang mengatur yang dipimpin? Mungkin juga saudara mengatakan pemimpin itu adalah penguasa. Pemimpin itu adalah yang memegang jabatan. Pemimpin itu adalah orang yang memiliki kehormatan atau orang hebat. Ya. Dan jawaban itu adalah jawaban yang wajar-wajar saja. Tetapi ada begitu banyak jawaban itu tidak benar sepenuhnya. Dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ya, kepemimpinan memang seringkali disamakan dengan kekuasaan dan jabatan. Dan sedihnya banyak orang Kristen mengadopsi, mengambil pola konsep kepemimpinan dunia ini. Sementara pola konsep kepemimpinan Kristen itu sangat berbeda dengan pola konsep kepemimpinan dunia. Seorang pemimpin Kristen bukan orang yang bertindak dan mengambil keputusannya sendiri. Tapi seorang pemimpin Kristen dia harus bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang sebenarnya Tuhan katakan. Apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Seorang pemimpin Kristen bukan orang yang memutuskan sesuatu itu seenak-enaknya. Ya. Sesuka-sukanya. Tapi harusnya dengan cara Tuhan atau seperti Kristus dulu pernah memutuskan seperti apa. Pola-pola Kristus itulah yang harus kita ikuti. Seorang pemimpin Kristen itu bukan orang yang seenak-enaknya juga mengatur semuanya. Tetapi harusnya didorong oleh kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Pemimpin Kristen adalah pelayan saudara. Pemimpin Kristen adalah seorang yang seharusnya menjadi teladan dalam melayani. Yesus pernah berkata ya dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45 demikian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, menjadi pemimpin Kristen adalah menjadi pemimpin yang melayani. Menjadi pemimpin Kristen adalah menjadi pemimpin yang menjadi hamba bagi semuanya. Nah, dengan kesadaran ini kita mau merenungkan ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan 1 Tesalonika 3 ayat 1. Ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini sebuah ayat yang sangat terkenal ya. Ayat tentang amanat agung Tuhan Yesus. Dan saya mau menyampaikan ini dari sudut pandang yang berbeda saudara. Ya. Mari kita membacanya. Matius 28 ayat 18 sampai 20 demikianlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata. Jadi Yesus mendatangi
para murid ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu," maksudnya adalah karena kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam 1 Timotius 3 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih, mungkin saudara pernah mendapatkan hal yang demikian ya. Pernah mendengar hal yang demikian ya. Tapi saat ini saya ingin mengajak kita rethinking, memikirkannya kembali ya. Demikian kutipan yang saya dapatkan. Pabrik sepatu memproduksi atau menghasilkan sepatu. Pabrik kertas memproduksi atau menghasilkan kertas. Pabrik kain memproduksi atau menghasilkan kain. Lalu apa yang harus diproduksi atau dihasilkan oleh gereja? Apa saudara? Menurut saudara apa yang harus diproduksi atau dihasilkan oleh gereja? Coba saudara berikan jawabannya dengan mengetikkan di kolom chat yang ada di YouTube saudara ya. Apa yang harus diproduksi atau dihasilkan oleh gereja? Saudara kan suka menulis, "Shalom, selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan." Nah sekarang saudara tulis di kolom chat itu ya. Apa yang harus dihasilkan oleh gereja? Silakan saudara tulis. Apa yang harus diproduksi atau dihasilkan oleh gereja? Ya, saya tunggu beberapa saat ya. Silakan saudara. Bila saudara mau atau berkenan, saudara menjawab di kolom chat di YouTube kita ya. Apa yang harus dihasilkan oleh gereja? Terima kasih ya saudara untuk partisipasinya. Jawaban yang benar yang harus dihasilkan oleh gereja adalah murid-murid Kristus. Pabrik sepatu menghasilkan sepatu. Pabrik kertas menghasilkan kertas. Pabrik kain menghasilkan kain. Gereja menghasilkan murid-murid Kristus. Tapi bukan satu murid saudara. Bukan 5 murid saudara, bukan 10 murid saudara, tapi banyak murid. Gereja harus menghasilkan murid-murid Kristus. Produk utama gereja adalah menghasilkan murid Kristus. Gereja tidak dipanggil untuk menjadi terkenal, menjadi populer. Gereja tidak dipanggil untuk itu saudara. Gereja tidak dipanggil untuk menjadi gereja yang hebat, gitu, yang dapat pengakuan oleh banyak jemaat atau oleh banyak gereja. Gereja tidak dipanggil untuk memperbanyak pelayanan demi pelayanan. Gereja tidak dipanggil untuk sibuk sana sibuk sini. Gereja tidak dipanggil untuk membuat acara-acara yang besar yang wah. Tapi gereja dipanggil untuk menghasilkan atau memproduksi murid-murid Kristus. Saudara, jelas dikatakan Yesus memberikan perintah dan Yesus menghendaki seperti yang tercatat dalam Matius 28 ayat 18. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, lalu apa hubungannya panggilan gereja ini dengan kepemimpinan di dalam gereja? Apa hubungannya? Adakah hubungannya? Saudara, kalau kita berbicara tentang kepemimpinan gereja ya, kepemimpinan gereja itu menjadi tidak efektif saudara ya. Apabila pemimpinnya tidak tahu apa yang harus dikejar.
Apa yang menjadi goalnya? Tapi kalau ada pun pemimpin gereja yang tahu ya, apa yang menjadi goalnya, tapi tidak yakin bahwa inilah goalnya, inilah yang harus dicapai, inilah yang harus diproduksi, inilah yang harus dihasilkan. Bahkan dia tidak menghidupinya. Jadi pemimpin gereja itu tidak tahu, tidak yakin, bahkan tidak menghidupi, maka gereja akan menjadi tidak efektif. Gereja tidak akan pernah bisa menghasilkan murid-murid Kristus. Walaupun gereja diisi oleh orang-orang yang hebat ya, atau orang-orang yang sangat terkenal ya. Saudara, di Jakarta saya pernah beribadah di gereja yang betul-betul banyak sekali artis-artisnya. Banyak sekali pejabat-pejabatnya. Banyak sekali ahli-ahli bidangnya ya, bidang hukum. Ya. Macam-macam saudara. Di Jakarta juga saya melihat ada sebuah gereja yang banyak jemaatnya itu pinter-pinter. Ya. Ada yang S1, S2, S3, S4 mungkin S5 gitu. Banyak saudara gereja yang jemaatnya pinter-pinter. Banyak juga gereja yang jemaatnya itu berpengalaman di gereja-gereja yang lain. Jadi dari satu gereja pecah itu gereja masuk ke gereja ini. Dari satu gereja pecah itu gereja masuk ke gereja ini. Nah itu satu gereja tuh banyak sekali orang yang berpengalaman. Yang jago-jago dalam berorganisasi. Saya juga bisa melihat banyak gereja yang jemaatnya tuh kaya-kaya. Ya. Tapi bila semua itu tidak tahu ya, tujuan gereja. Tidak yakin apa yang harus diproduksi atau apa yang harus dihasilkan dalam gereja itu. Bahkan tidak menghidupi. Maka sesungguhnya itu gereja menjadi tidak efektif. Maka sesungguhnya itu gereja menjadi gereja yang tidak akan bisa menghasilkan atau memproduksi murid-murid Kristus. Saudara, sebuah otoritas, ya, sebuah otoritas itu biasanya dihubungkan dengan posisi yang lebih tinggi, ya, posisi yang di atas. Contoh misalnya saudara ya, kalau kita berhadapan dengan sebuah masalah dan masalah itu mentok, kita nggak bisa berhadapan dengan petugas itu. Biasanya kita itu cari yang di atasnya. Entah itu supervisornya atau yang di atasnya lagi, entah itu manajernya. Supaya masalah itu tidak mentok, masalah itu bisa terselesaikan. Ya. Atau contoh yang lain itu misalnya dalam kemiliteran ya, pangkat yang di atas atau pangkat yang lebih tinggi itu mempunyai otoritas yang lebih besar. Dan sesungguhnya pada umumnya ya, orang yang levelnya lebih tinggi, dia punya otoritas yang lebih tinggi. Nah Kristus dalam Matius 28 mengatakan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Yesus memegang otoritas yang tertinggi saudara. Semua ada di jalur perintahnya sebagai pemegang otoritas yang tertinggi. Coba saudara perhatikan ya. Dalam 2 ayat di Matius yang paling akhir. Yesus mengatakan apa? Pergilah. Ini perintah. Tapi dengan penuh wibawa Kristus mengatakan pergilah. Jadikanlah. Baptislah. Ajarlah. Dan ketahuilah. Ada lah, dan lah. Ada 5 katalah yang menunjukkan kata perintah di dalam kewibawaan dan otoritas Kristus. Atas perintahku ini lakukanlah. Atas perintahku ini kerjakanlah. Itulah yang menyenangkan hatiku. Dan inilah amanat agungnya. Saudara, Kristus itu punya kuasa di sorga dan di bumi. Dan Kristus yang punya kuasa itu memberikan perintah. 1, pergilah. 2, jadikanlah. 3, baptislah. 4, ajarlah. Dan Kristus mengatakan, ketahuilah. Kristus bukan hanya memberikan perintah dengan kuasanya. Tapi Kristus memberikan satu perkataan yang menghibur. Yang menjadi kekuatan. Dan aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ada penyertaannya saudara. Saudara pada waktu saya SMA, saya itu
punya olahraga bela diri. Saya karateka ya. Pada waktu itu saya ban coklat. Saya 2 bulan atau 3 bulan itu akan mengikuti ujian ban hitam. Dan dalam rangka itu pelatih saya ya, senpai saya di karate itu kalau pelatih dipanggilnya senpai. Senpai saya itu mengatakan bahwa saya harus menghadapi saat itu dojo bebas. Dojo bebas itu artinya fight, ya, kumite bebas. Ya. Dan itu saya nggak 1 lawan 1, nggak 1-on-1, tapi 1 lawan 5. Dan di antara 5 orang itu ada 1 pelatih saya yang ban hitam dan 3. Bukan ban hitam baru ya, ban hitam udah lama. Dan dia adalah juara nasional. Waktu saya melakukan dojo itu ya, dojo bebas ini ya. Waduh, saya ya itu berhadapan dengan 5 orang ya. Akhirnya saya babak belur, saudara. Saya babak belur. Tapi memang itu yang harus saya hadapi, itu yang harus saya jalani. Kemudian saya pulang. Papa saya kaget. Karena muka saya bengkak biru ya. Kemudian papa saya bilang, kenapa? Iya tadi ada dojo bebas, Pak. Apa itu dojo bebas? Yaitu berkelahi bebas ya. Jadi nggak ada kontrolnya lagi. Dan saya menghadapi 5 orang. Salah satunya adalah pelatih saya. Wah, papa saya langsung marah. Kok bisa begitu? Lalu dia bilang, kamu pergi sekarang ke pelatih kamu. Kamu hadapi 1-on-1 katanya. 1 lawan 1. Saya bilang, siapa saya? Saya ban coklat. Dia udah ban hitam. Dan 3 pengalaman, jurus-jurusnya jauh lebih hebat. Papa saya memberikan perintah. Tapi papa saya tidak menemani saya pada waktu itu. Suruh saya pergi sendiri menghadapi pelatih itu. Untuk mengajarkan mental kepada saya. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian, saudara. Yesus itu punya kuasa dan dia memberikan perintah. Tetapi dia mengatakan, aku menyertai kamu. Ada penyertaan Tuhan. Dan itu kadang-kadang yang terlewat oleh kita. Tidak disadari oleh kita. Saudara, saya senang ya ada sebuah pujian. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Penyertaan Tuhan cukup, saudara, buat kita. Panduan Tuhan itu cukup buat kita. Dan itu seharusnya yang membahagiakan kita. Yang menghiburkan kita, saudara. Saudara, Kristus adalah kepala gereja. Kristus yang menentukan bagaimana gereja harus dijalankan. Kristus yang menentukan apa yang harus dikejar oleh gereja. Apa yang harus dihasilkan, yang harus diproduksi oleh gereja. Dan sejatinya cara menjalankan semuanya itu, saudara, yang dikehendaki dan didelegasikan oleh Kristus, itu diberikan kepada sekelompok orang yang disebut pemimpin-pemimpin gereja. Saudara, Bill Hybels pernah berkata demikian, saudara. Harapan dunia ini sesungguhnya ada dalam Kristus. Dan harapan itu bisa terwujud melalui gerejanya. Tetapi bagaimana bisa berharap pada gereja Tuhan jika pemimpin-pemimpinnya tidak menyatakan otoritas Kristus? Bill Hybels sebenarnya ingin mengatakan masa depan dunia ini ada pada gereja. Tapi masa depan gereja ini ada pada pemimpin-pemimpinnya. Bagus ya saudara. Saudara Senjaya juga seorang profesor of leadership ya. Pernah berkata demikian. Kalau mau melihat kualitas gereja, lihatlah pemimpin-pemimpinnya. Tidak ada gereja yang kuat tanpa pemimpin yang kuat. Tidak ada gereja yang berdoa tanpa pemimpin yang berdoa. Kalau gereja tidak bertumbuh adalah jaminan karena pemimpinnya sesungguhnya tidak mengalami pertumbuhan. Gereja lemah karena pemimpin lemah. Gereja kuat karena pemimpinnya kuat. Kepemimpinan dalam gereja memegang peranan yang sangat penting dalam menghasilkan atau memproduksi murid-murid Yesus.
Saudara, siapakah para pemimpin gereja itu? Itulah yang menjadi pertanyaan kita, saudara. Siapa, saudara? Allah memberikan petunjuk yang jelas bahwa para pemimpin rohani di dalam gereja lokal itu adalah para penatua dan para diaken. Penatua dan diaken adalah para pemimpin rohani di dalam gereja, dan sesungguhnya mereka itu tidak boleh dipilih dengan sembarangan. Ya. Kenapa, saudara? Karena jelas ada kriteria atau kualifikasi khusus ya yang harus dipenuhi untuk menjadi penatua, dan itu tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 yang berkata demikian. Kualifikasinya atau kriterianya. Mereka adalah orang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jangan seorang yang baru bertobat mempunyai nama baik di luar jemaat. Dan ada kriteria atau kualifikasi khusus yang diberikan juga ketika orang menjadi diaken. Seperti yang terdapat dalam 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Apa itu, saudara? Di antaranya adalah orang yang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman. Jangan pemfitnah, dapat menahan diri, dapat dipercaya, suami dari satu istri, dan mengurus anak-anak serta keluarga dengan baik. Saudara, jabatan apapun atau siapapun yang menjabat, menjadi penatua atau menjadi diaken, itu dibilang adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan yang indah. Itu dibilang oleh firman Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang baik. Saudara, Pendeta Yakub Trihandoko ya, dalam sebuah artikelnya menjelaskan dengan sangat baik ya tentang perbedaan antara penatua dan diaken ya. Beliau mengatakan bahwa tugas penatua dan diaken sebagai berikut. Penatua, tugasnya itu adalah fokus pada pengajaran dan pertumbuhan rohani. Itu tugas penatua. Lalu apa tugas diaken? Tugas diaken adalah fokus pada kebutuhan-kebutuhan keberlangsungan gereja. Misalnya tugas administratif sehari-hari, urusan rumah tangga gereja, ya, pengembangan atau pembangunan fisik gereja, dukungan sosial bagi jemaat, dan visitasi jemaat. Ini sebuah perbedaan yang sangat penting, saudara ya, antara penatua dan diaken. Tetapi sesungguhnya di dalam Alkitab ya, ada beberapa diaken, dia bisa juga memberikan pengajaran. Seperti Stefanus ya, dalam kisah 7, kisah para rasul 7, atau Filipus juga dalam kisah para rasul 8. Ya. Tetapi dalam konteks gereja-gereja sekarang ini, saudara ya, memang kita harus mengakui bahwa penerapan atau aplikasinya tentang kedua hal ini, tentang penatua dan diaken, ini sangat sulit. Ya. Sangat sulit untuk diterapkan. Ya. Ada begitu banyak penatua yang tidak bisa mengajar. Biasanya hanya beberapa penatua yang bisa mengajar. Dan itu mungkin punya latar belakang teologi. Ya, dia belajar teologi secara khusus. Ya. Dia juga punya karunia memimpin atau karunia mengajar. Ya. Jadi tidak semua ya, para penatua itu bisa menyampaikan kebenaran atau mengajar dengan baik. Ya. Tapi di beberapa gereja para diaken yang pasti dia harus ya, menjalankan tugasnya. Ya. Menjalankan tugasnya di luar pengajaran atau pertumbuhan jemaat gereja. Semua harus dikerjakan. Ya. Yang diemban oleh para diaken adalah selain daripada pengajaran dan pembinaan rohani jemaat. Saudara, kepemimpinan di GKI Makassar ini adalah dalam bentuk kemajelisan. Ya. Majelis itu di GKI Makassar terdiri dari pendeta sinode, terdiri dari penatua khusus, terdiri dari penatua yang dipilih, yang saudara-saudara pilih dan menjalankan dalam periode tertentu. Majelis adalah pimpinan yang tertinggi, yang bertugas sebenarnya menjalankan amanat agung, yang bertugas untuk memenuhi panggilan Tuhan, untuk memproduksi atau menghasilkan murid-murid Kristus. Dan kita bersyukur saudara ya, bahwasanya gereja kita
GKI Makassar ini sesungguhnya on the track. Ya. Sesungguhnya sudah lama ada spirit ya, untuk boleh memuridkan. Ini sesuatu kesempatan, satu lintasan yang baik sekali yang kita jalani. Dan kita berdoa karena sesungguhnya pada tahun 2022 nanti ya, pemuritan menjadi satu program yang utama. Ya, majelis sudah mencanangkan ini bahwa pemuritan akan menjadi sebuah prioritas atau yang utama yang akan kita kerjakan. Mari saudara kiranya boleh ikut berbagian ya dalam care group, dalam kelompok kecil, dalam kelompok KTB untuk sama-sama kita berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Untuk sama-sama akhirnya kita boleh menjadi murid Kristus. Saudara, tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita bergereja, sesungguhnya ada begitu banyak keluhan-keluhan yang ada. Nah, keluhan yang paling sering terjadi adalah bahwa gereja itu terlalu banyak program-program yang harus dikerjakan. Terlalu banyak program-program yang harus dikerjakan. Sampai lupa ya, bahwa tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan murid. Tapi keluhan yang lain adalah bukan hanya programnya yang banyak. Orang yang terlibat untuk melayani, bahkan untuk memimpin itu sedikit. Ini yang menjadi sebuah dilematis dalam pelayanan di gereja saudara. Nah saudara, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan tersebut dan dalam rangka regenerasi pelayanan, GKI Makassar minggu yang akan datang pada tanggal 15 Agustus ya, akan meneguhkan para pengurus komisi dan pengurus bidang. Para pengurus komisi dan pengurus bidang akan mengikrarkan ya, kesetiaan dan tekad mereka untuk melayani. Sungguh bersyukur saudara ada jemaat yang rindu mau dipakai Tuhan. Yang rindu untuk berbagian melayani pekerjaan Tuhan. Yang rindu untuk berbagian mendukung para pemimpin-pemimpin gereja. Yang sebenarnya juga mereka adalah para pemimpin gereja. Tetapi mendukung pemimpin yang tertinggi di dalam gereja GKI Makassar, yaitu para majelis. Untuk apa? Untuk mengerjakan tugas panggilan ini. Sehingga memang perlu kita terus sehati sepikir bahwa menghasilkan murid itu menjadi tujuan utama gereja kita. Saudara, saya ingin menampilkan sebuah foto berikut ini. Menurut saudara, siapakah orang ini? Apakah saudara masih ingat? Beliau adalah Bapak Gus Dur. Ya. Bapak Gus Dur ini adalah mantan Presiden Indonesia yang keempat. Ya. Nah ketika Gus Dur masih hidup, dia pernah dihadapkan pada sebuah pertanyaan. Penanyanya berkata demikian saudara. Gus, sebenarnya pada waktu itu, dia panggilnya Gus ya. Gus, sebenarnya pada waktu itu siapa sih yang dikorbanin? Ya. Ishak atau Ismail? Hah? Si Gus Dur kaget. Ya. Pertanyaannya nih sensitif banget ini. Siapa yang dikorbanin? Ishak atau Ismail? Kenapa kamu berkata demikian, kata Gus Dur? Iya, bayangkan coba. Orang Kristen bilang yang dikorbankan adalah Ishak. Orang Islam bilang yang dikorbankan adalah Ismail. Jadi siapa yang benar, Ishak atau Ismail? Jangan ada dusta lah Gus. Coba katakan siapa yang benar. Saudara, ini pertanyaan sensitif saudara. Tapi Gus Dur ya menjawab sangat bijaksana. Dan Gus Dur menjawab sebagai pemimpin bangsa. Mengademkan. Tahu ya caranya Gus Dur menjawab ya? Gus Dur menjawab demikian saudara. Gitu aja kok repot katanya. Masa gitu aja kamu tanyain? Yang penting kan selamat, yang penting kan aman. Yang penting kedua-duanya aman, mau Ishak mau Ismail. Yang penting kan selamat. Gitu aja kok repot katanya. Kata Gus Dur. Ini sebuah jawaban yang mengademkan. Ya, di dalam kebangsaan supaya ada toleransi yang indah. Tapi saya mau
menyoroti apa yang dikatakan Gus Dur ini. Yang penting selamat. Saudara, kita selalu berkata bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu benar dan itu baik. Dan itulah sukacita kita. Bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kristuslah memang Juru Selamat kita. Karena dengan Juru Selamat itu, maka sesungguhnya dosa saudara dan saya diampuni. Maka sesungguhnya kita ditebus. Ya benar kita ditebus. Maka sesungguhnya kita diselamatkan. Ya benar kita diselamatkan. Maka sesungguhnya kita pasti mendapatkan kehidupan di surga yang kekal. Ya benar. Tapi jangan lupa saudara. Walaupun yang penting selamat. Kristus itu bukan hanya juru selamat. Kristus juga Tuhan. Tapi bagian ini yang jarang sekali kita hidupi. Tapi bagian ini yang jarang sekali kita perhatikan. Sering sekali kita tidak mengingatnya. Bahwa Kristus adalah Tuhan. Kalau juru selamat kita suka. Ya, kita senang. Ya. Karena memang dialah juru selamat. Tapi kalau Tuhan, sesungguhnya Kristus yang adalah juru selamat adalah satu paket. Kalau kita mengaku Kristus juru selamat, Kristus itu adalah Tuhan. Nah, Kristus Tuhan itu berkata bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Akulah pencipta langit dan bumi. Dan aku memberikan perintah. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah, ajarlah dan ketahuilah. Aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Saudara, disinilah challenge kita. Disinilah tantangan bagi kita semua. Bagi kita para pemimpin gereja GKI Makassar. Bagi kita para pengurus bidang dan komisi. Bagi kita jemaat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Maukah kita? Dan bisakah kita memenuhi tantangan ini? Untuk menghasilkan murid Kristus. Untuk kita juga bertumbuh menjadi murid Kristus. Dan untuk menjadi murid yang memuridkan. Maukah kita? Dan bisakah kita untuk memenuhi panggilan Tuhan? Amanat agungnya yang diperintahkan dan dikehendakinya kepada kita semua. Supaya kita menjadi murid-muridnya. Dan gereja kita juga menghasilkan murid-murid Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan limpah anugerahnya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang penuh kuasa. Kami bersyukur Engkau Allah juga yang mau datang ke dunia ini menjadi manusia melalui Yesus Kristus. Dan kami bersyukur bahwa Kristus mau mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Mengampuni kami, menerima kami. Dan juga menjamin kami untuk hidup kekal di surga selama-lamanya. Ya Tuhan, terima kasih. Betapa besarnya anugerah-Mu bagi kami. Dan Engkau memberikan perintah kepada kami semua. Baik itu sebagai gereja, baik itu sebagai pemimpin-pemimpin gereja, baik itu kami sebagai jemaat lokal. Untuk boleh mencari dan menjangkau yang terhilang. Untuk boleh mendatangkan atau menghasilkan murid Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami untuk merenungkan firman-Mu ini. Dan juga menjadi pelaku-pelakunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita melihat beberapa warta yang penting yang boleh kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama,
Kebaktian umum hari ini diadakan tetap secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah pada pukul 7.30 dan pukul 10 melalui YouTube GKI Makassar. Hari ini temanya kepemimpinan dalam gereja. Pada minggu depan, pada tanggal 15 Agustus 2021, ibadah juga tetap dilaksanakan secara online, baik itu kebaktian umum 1 pukul 7.30 dan kebaktian umum 2 pukul 10. Tema yang akan dibahas adalah fungsi gereja, dilayani oleh Pendeta Lee Budiono. Warta yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih, di dalam warta masih diselipkan nama-nama calon pengurus komisi dan sub bidang GKY Jemaat Makassar periode 2021 sampai 2022. Mohon dukungan doa dari jemaat semua untuk calon pengurus ini. Karena minggu depan 15 Agustus 2021 semua calon pengurus akan diteguhkan dan mengikrarkan kepengurusannya dalam kebaktian umum 1 bersamaan dengan calon pengurus dari GKY Palopo. Warta yang ketiga saudara, jemaat diundang ya agar kita bisa berdoa bersama-sama dalam kebaktian doa yang diadakan secara live streaming di channel YouTube GKI Makassar. Pada pukul 19.30 sampai pukul 20, hanya setengah jam saudara ya. Dalam acara kebaktian doa juga akan dibahas katekismus singkat Westminster. Ya. Pada Rabu 11 Agustus 2021, saya akan menyampaikan pembahasan tersebut dengan tema apakah yang dimaksud dengan pengangkatan sebagai anak itu. Warta yang keempat saudara, gerakan saling membantu. Di masa pandemi COVID-19 ini yang berkepanjangan, bidang pelayanan sosial itu mengadakan gerakan saling membantu. Mari Bapak Ibu Saudara terlibat di dalamnya ya. Bantuan itu bisa berupa kesediaan makanan bagi yang membutuhkan ya. Juga membantu mengarahkan jemaat simpatisan yang terpapar COVID-19 untuk berkonsultasi dengan tim dokter GKY, membantu menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan. Dalam keadaan darurat GKI Makassar juga dapat meminjamkan tabung oksigen ya bagi jemaat atau simpatisan yang membutuhkan ya. Walaupun terbatas tentunya itu sangat menolong bagi orang-orang yang membutuhkan ya. Jemaat dapat terlibat dalam gerakan ini dengan menyalurkan dana ya. Jadi bantuannya dalam menyalurkan dana tadi itu beberapa ekspresi bantuan yang akan kita berikan. Tapi Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan dana ke nomor rekening yang tertera ya atas nama Gereja Kristus Yesus Makassar dengan memberikan keterangan atau catatan bantuan COVID ya. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi selanjutnya dapat menghubungi hotline COVID GKI Makassar ya. Yang mulai hari Senin pada 9 Agustus 2021 nomor hotline COVID GKI Makassar itu berubah dari nomor 0813 5585 8001 menjadi 0812 4281 3656. Kiranya menjadi perhatian Bapak Ibu Saudara ya. Berita kelahiran ya, berita keluarga. Telah lahir Elnatan Arang Tiranda Madika pada hari Rabu 4 Agustus yang lalu. Elnatan Arang Tiranda Madika adalah anak dari Bapak Markus Madika dan Ibu Sarce Tapa Tiranda ya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga Bapak Markus Madika. Berita duka. Telah pulang ke rumah Bapak di sorga, Bapak Pi Ritsang Pinarto, Bapak Peng Jinsan ya, yang berusia 73 tahun pada hari Selasa 3 Agustus yang lalu. Almarhum Bapak Pi Ritsang Pinarto adalah suami dari Ibu Loa Guat Kim dan ayah dari Dr. Lili Pinarto, mertua Dr. Andri AS. Ya. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu yang lalu juga 4 Agustus di pemakaman Panara. Kiranya Roh Kudus memberi penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Berita duka yang kedua, telah pulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Leni Limawal pada usia 74 tahun. Pada hari Jumat 6 Agustus 2021 yang lalu. Jenazah telah dikremasi pada hari Jumat juga 6 Agustus 2021 yang lalu. Kiranya Roh Kudus
memberi penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Demikianlah warta yang bisa disampaikan, kiranya menjadi perhatian dan kita terus mendukung keluarga-keluarga atau jemaat kita yang mengalami terpapar COVID ya. Kita doakan terus. Kita doakan juga gereja dalam melaksanakan tugas panggilannya. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kita. Kiranya persembahan yang terbaik kita datang dari hati yang penuh bersyukur karena berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Hitung berkat. Gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Adakah bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permain. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Saya undang jemaat saudara sekalian untuk bisa bangkit berdiri. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai sorga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur buat setiap kasih dan berkat yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami telah bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menguduskan, menyucikan persembahan ini Tuhan. Boleh dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah ini juga sekaligus menjadi simbol kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri. Sebab hanya Dia Allah yang layak menerima segala puji, hormat dan kemuliaan. Dia Allah yang maha kuasa, Dia yang bertahta. Mari dengan segenap hatimu jemaat Tuhan, sama-sama kita angkat pujian ini. Kami memuji
Matius 28 ayat 18 sampai 20 demikianlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita datang kepada Tuhan menerima berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus. Kiranya itulah yang menolong kita untuk menjadi murid-murid Kristus. Dan kiranya itulah yang menolong kita selaku pemimpin-pemimpin gereja, selaku umat tebusannya, untuk mencari dan menjangkau yang terhilang dan menjadi murid bersama-sama. Itulah yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang belum menyelesaikan persembahan, diberi kesempatan untuk menyelesaikan persembahan tersebut. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.